Halo guys, salam Divers Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah stay di channel saya ini dan menonton setiap video-video yang saya buat. Oke, di konten kali ini saya akan membersihkan akuarium saya yang nomor 1 karena bisa dilihat di sini banyak biota-biota atau makhluk hidup yang sudah mati yang tidak bisa kita pertahankan selama 1 tahun ini, seperti yang sudah saya ungkap di video saya yang kemarin. Untuk di akuarium yang ini sih tidak ada yang terlalu fatal kesalahannya atau mati juga tidak ada. Jadinya nanti yang di sini di akuarium ini saya tidak bersihkan sama sekali, tapi hanya di akuarium sini saja yang saya akan bersihkan. Oke, untuk perawatannya masih tetap sama. Di sini saya tidak melakukan water change sama sekali. Murni saya hanya mengambil beberapa makhluk hidup yang sudah mati di sini untuk dibersihkan, dan kita akan bisa lihat view-nya seperti apa kan, karena dulu di sini terhalang, jadinya lumut-lumut di sini nih yang di kaca ini sulit untuk dibersihkan karena saya sulit untuk menjangkaunya. Karena sekarang sudah ada yang mati, otomatis masih banyak ruang yang bisa akan saya bersihkan di sini. Oke, alat apa saja yang saya persiapkan untuk membersihkannya? Yang pertama ya kita menggunakan tangan seperti biasa aja. Kemudian di sini saya siapkan ember. Ember ini fungsinya bukan untuk menguapkan airnya, tapi untuk mengambil menaruh bangkai-bangkai yang sudah mati di sini gitu ya. Langsung aja sekarang ke proses pengambilannya. Oke guys, sebelum kalian mengambil biota kalian yang sudah mati di akuarium, usahakan tangan kalian itu harus sudah bersih terlebih dahulu, bersih dari minyak. Misalnya kalian habis makan menggunakan tangan itu, tidak menggunakan sendok, kalian harus mencuci tangan kalian itu agar tidak menambah kontaminasi pada air akuarium kalian. Oke, langsung aja karena tangan saya sudah bersih, sudah sempat saya bersihkan. Sekali lagi jangan kalian pakai desinfektan ya, karena kalau kalian pakai sejenis antis atau alkohol gitu takutnya malahan ada berefek negatif ke akuarium kalian. Jadi pakai sabun seperti biasa aja, cuci kering, habis kering langsung kalian bisa mengambil koral-koral kalian. Nah, ikan-ikan di sini terlihat seperti mau saya kasih makan, padahal sudah saya kasih makan tadinya ya. Ini saya hanya mengambil beberapa biota-biota saya yang sudah mati atau koral-koral saya yang sudah mati, dan ada beberapa koral yang akan saya pindahkan ke atas seperti ini adalah otak nanti kita akan pindahkan di atas ini biar semua di atas. Untuk ini akan saya bersihkan biar jadi terlihat lebih plong gitu ya. Oke, langsung aja sekarang kita akan mengambilnya. Yang pertama di sini saya mengambil karang ini kimanya. Nah, ini dia kimanya. Kima sudah terangkat. Nah, ini ya, bisa lihat di sini ini seperti jamur atau apa, ini kita buang saja karena otomatis akan membuat jadinya lebih bersih. Kemudian ada ornamen-ornamen juga yang sudah sempat berjatuhan dan tidak sempat saya bersihkan. Sekarang kita akan bersihkannya ya. Oke, ornamen kita taruh di sana. Oke, karang otak kita taruh di situ aja biar dia mengembang dengan sempurna nanti di bawah. Nah, kemudian untuk jamur ini karena sudah jatuh yang awalnya di sini, kita kembalikan saja ke tempatnya semula. Oke, penempatan jamur sudah. Nah, ini ada beberapa keong lagi yang mati. Kita langsung angkat saja. Jangan sampai mengenai koral kalian yang lain ya, karena kalau kena nanti kasihan dia tergoyang.
Oke. Nah, untuk sementara bisa dilihat di sini masih ada banyak kotoran di bagian bawah. Nantinya kita akan bersihkan lagi. Nah, ini ada karang-karang, ini kita bersihkan aja, jangan takut untuk membersihkan ya. Oke, itu saya taruh lebih ke dalam biar lebih bagus dia, karena ada serojanya di sana. Itu bisa dilihat ya, itu seroja ya. Dia serojanya karena lepasan dari sini kemarin, akhirnya dia jatuh ke sana. Sekarang kita akan bersihkan kaca akuarium menggunakan alat pembersih. Oke, di sini saya menggunakan alat pembersih seperti ini. Ini adalah scraper besi, gitu ya. Di ujung sini nanti kita akan melepaskan scrapernya ini. Oke guys, ini sudah saya lepaskan ya scrapernya ya. Jadi kita ambil alatnya ini saja biar kita bisa menjangkau kotoran-kotoran yang ada di kaca sampai kita bersihkan sampai ke bagian area bagian bawah. Jadi kalian bersihinnya seperti ini ya, lebih ditekan-tekan. Ini kan tidak bisa hilang ya. Ya, kita tekan gini dia akan hilang. Nah, jadi seperti itu. Kenapa akuarium kalian itu bisa bagus dan jernih terlihat ya, karena kita harus sering membersihkannya. Kalau tidak dibersihkan ya percuma, nanti akuarium kalian akan kotor dan tidak tampak cantik gitu untuk dilihat. Ini karena nggak bisa pakai tangkainya itu, jadi otomatis kita pakai tangan. Gunanya untuk biar lebih keras menekan dan membersihkan di kaca akuariumnya. Oke guys, ini sudah selesai kita bersihkan ya. Ini adalah beberapa sampah-sampah yang sudah kita harus buang untuk pembersihan ini. Kita bisa lihat di sini ya, ini sudah tampak lebih bersih kacanya dan sudah tidak ada kotoran lagi. Oke, nanti kita akan tunggu dia berkembang mekar seperti semula, karena ini sempat terkena oleh tangan, tersentuh oleh tangan, jadi dia lebih kuncup lagi. Terus untuk jamurannya juga karena tersentuh oleh tangan, akhirnya dia kuncup lagi gitu. Oke, seperti inilah akuarium yang sudah kita bersihkan. Jadi cukup menguras waktu karena dalam 1 tahun ini saya tidak pernah membersihkan biota-biota atau koral-koral yang mati di dalam akuarium ini. Contohnya seperti jamur ini, awalnya banyak jamurnya, dan sekarang hanya sisa 1. Ya memang seperti itulah bermain di akuarium air laut ya, karena tidak ada yang 100% bakal awet di dalam akuarium. Pasti saja ada yang mati, karena entah itu parameternya yang berubah atau memang usia dari si makhluk hidup itu yang sudah tidak memungkinkan hidup di dalam akuarium. Oke, mungkin sekian aja yang bisa saya sharing kepada kalian untuk pembersihan ini. Mungkin sedikit bercerita juga kepada kalian, kenapa sih akuarium saya hanya sampai seperti ini saja dan tidak pernah saya tambahkan koral lainnya, atau saya tidak menambahkan yang lain halnya gitu ya, atau koral-koral atau parameter yang lainnya saya tidak pernah ngecek, atau saya juga tidak pernah ngecek pakai alat-alat yang bagus seperti itu. Kenapa gitu? Satu, karena di channel ini saya sengaja menampilkan seperti ini. Ini adalah cara perawatan akuarium yang saya lakukan selama ini gitu ya. Jadi saya tidak mengada-ngada gitu. Kenapa saya bilang tidak mengada-ngada? Karena
Kalau memang saya merasa tidak sanggup untuk memelihara SPS untuk di akuarium sini, otomatis saya tidak ingin memeliharanya gitu ya. Karena kalau saya memaksakan memelihara SPS, takutnya adalah penyiksaan terhadap biota itu sendiri. Ujung-ujungnya dia akan mati karena ya tipikal perawatan kita kan ibaratnya perawatan yang seadanya atau perawatan yang versi newbie lah. Jadinya kalau kalian ingin bermain akuarium air laut, cukup dengan menggunakan cara saya ini aja kalian sudah bisa sebenarnya gitu. Jadi bermodalkan hidrometer salinitas cek itu saja untuk mengetahui tingkat kadar garam di akuarium kalian sudah bisa mempunyai salah satu akuarium seperti saya ini gitu ya. Jadi dengan didukung dengan adanya lampu dan adanya mesin, jadinya kenapa saya tidak ingin menambahkan, karena saya udah merasa akuarium saya ini sudah cukup gitu, karena tidak perlu ada yang ditambahkan lagi gitu ya. Untuk ada yang bilang koralnya ganti-ganti, mana yang ganti-ganti dari awal, ada nggak yang ganti? Ini sudah tidak ada yang ganti. Kalau mati otomatis ya saya pasti bilang gitu. Kalau diganti tidak ada gitu. Untuk penambahan ini yang akhir-akhir ini baru saya tambahkan di sini, kurang lebih ya 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Untuk koral-koral yang lain seperti ini dari awal video kan sudah ada. Kemudian untuk anemon yang kalian tahu di awal video saya gitu ya, anemon saya itu sangat besar sekali kan, saya tahu kalian sudah tahu ya, yang awalnya letak di sini kemudian di sini. Nah kalian bisa lihat, nah ini adalah anemon yang sudah selama ini ada di dalam akuarium saya gitu ya. Ini bukan anemon apa, itu adalah anemon jagung. Mungkin karena dia sudah tidak cocok dengan akuarium saya, jadi dia bertahan seperti itu di dalam akuarium saya gitu ya. Jadinya kalian pun bisa sih sebenarnya untuk merawat akuarium air laut. Misal mau belajar akuarium air laut itu bisa gitu ya, asalkan kalian sudah tahu ilmunya. Kalau saya kan memang dia emang tidak mati, tapi ya udah, jadi perkembangan seperti itu, dia menciut, jadi dia tidak berkembang sama sekali, dia tidak mati gitu ceritanya. Untuk koral-koral yang lain ya mau dibilang gimana ya, seperti inilah contohnya karang otak. Nah yang saya bilang itu, saya bukan ingin membunuh biota atau bagaimana ya, tapi ya karena keterbatasan biaya mau diapakan lagi gitu ya. Nah jadi seperti inilah biota-biota otak saya gitu. Jadi ini adalah karang otak yang sudah lama yang ada di dalam akuarium saya. Ya memang kenyataannya memang seperti itu. Awalnya mungkin dia bagus beberapa bulan, tapi semakin kesini jadinya dia semakin tersiksa gitu ya. Mungkin akuarium saya sudah tidak memungkinkan, tapi ya mau gimana lagi karena budget yang terbatas gitu ya, karena dan dengan kesibukan saya juga yang lumayan padat gitu, jadinya ya saya tidak bisa membersihkannya atau membeli yang lain atau merawat seperti dengan mengaturkan parameternya itu, karena cost yang mesti dikeluarkan itu, biaya yang mesti dikeluarkan itu otomatis lebih besar lagi gitu ya. Jadi kalau kalian punya akuarium dan kalian ingin merawat seperti akuarium air laut dan budget kalian hanya pas-pasan, kalian bisa mengikuti tutorial seperti saya ini gitu, dengan syarat kalian tidak bisa merawat koral-koral yang mempunyai warna yang sangat cerah, karena kalau warna yang cerah otomatis perawatannya lumayan lagi gitu. Intinya adalah sesuaikanlah hobi kalian dengan budget yang kalian punya. Jangan kalian ekspektasinya tuh yang berwarna dan sebagainya gitu, tapi budget kalian minimal. Kalau kalian ingin yang berwarna tanpa mengurus, jadi cukup kalian pakai artificial coral saja. Itu adalah coral buatan, jadi otomatis warnanya lumayan bagus sekali dan kalian tidak butuh perawatan. Air seperti apapun dia bisa gitu ya, karena dia tidak akan mati sama sekali. Cuman ya pasti ditumbuhi lumut palas gitu ya. Oke, mungkin sekian aja yang bisa saya share kepada kalian. Intinya adalah kalian untuk merawat akuarium air laut itu tidak perlu ribet, tidak perlu kalian ibaratnya harus menyediakan alat dan sebagainya. Tidak, cukup dengan menggunakan hidrometer. Kenapa saya bilang seperti itu ya, ini buktinya. Saya ngomong berdasarkan bukti gitu ya. Saya tidak sama sekali, saya tidak pernah mengecek parameter di dalam akuarium saya ini. Kalau kalian emang targetnya memelihara koral-koral yang bagus gitu ya, seperti koral apalah itu, pokoknya jenis SPS, karena SPS yang punya banyak warna, atau jenis otak, donat gitu juga bisa. Ya otomatis sediakanlah juga budget untuk perawatannya. Perawatan itu adalah perawatan untuk merawat airnya. Jadi kalian harus mengetahui parameter, ketingkatan parameternya, terus dosingnya kalian juga sediakan gitu ya. Kalau kalian ingin simple, ya itu tidak bisa dibilang simple gitu. Pokoknya intinya
kalian harus menyesuaikan budget kalian dengan hobi kalian. Oke, mungkin sekian aja video saya kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Salam Reverse Indonesia. Bye.